Bumper in. Halo, assalamualaikum. Kita akan bertanya jawab hal-hal yang berhubungan dengan syariat biidznillahi azza wa jalla. Antuna berada rahimani wa rahimakumullah. Senang sekali rasanya di pagi yang berbahagia ini kami dari Studio Asil TV dapat kembali menyapa antum dan antuna semua kembali dalam acara kita Jamaah Bertanya Ustadz Menjawab. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dalam acara Jamaah Bertanya Ustadz Menjawab, kami akan membuka kesempatan kepada kaum muslimin dan muslimat bagi yang ingin bertanya atau ingin berkonsultasi langsung bersama Ustadz kita, bisa menghubungi kita via line telepon 0811755606 atau juga bisa mengirimkan pertanyaannya berupa pesan singkat atau juga pesan WhatsApp di nomor yang sama di nomor 0811755606. Dan insyaallah ta'ala kurang lebih 1 jam ke depan kita akan menemani dan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari antum dan antuna semuanya. Dan seperti biasanya, alhamdulillah kita sudah bersama guru kita, Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz? Allahumma lakal hamd. Alhamdulillah sehat walafiat. Mari kita doakan semoga beliau dan seluruh guru-guru kita dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberkahi ilmu yang ada pada beliau dan untuk seluruh guru-guru kita dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Dan baik, kita akan langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari kaum muslimin dan muslimat pemirsa Azil TV, baik berupa pesan singkat atau juga WhatsApp yang sudah masuk, dan kami masih menunggu telepon interaktif dari kaum muslimin dan muslimat semuanya, masih di nomor layanan telepon kita 0811755606. Baik Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada pertanyaan dari Nugraha Ayunan, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini beliau menyebutkan semoga Allah memberikan jawaban atas pertanyaan saya. Saya ingin bertanya, saya sudah bangun sepertiga malam, puasa, rawatib, witir, sedekah, mengaji, bahkan itu semua sudah jadi kebiasaan saya, Ustaz. Tapi kenapa saya merasa semua yang saya kerjakan terasa biasa saja, Ustaz? Sulit untuk rasanya menangis karena Allah. Apakah ibadah saya tidak diterima, Ustaz? Apakah Allah tidak meridhoinya? Mohon jawabannya, Ustaz, dan nasihatnya. Mohon diulangi pertanyaannya. Saya ingin bertanya, saya sudah bangun di sepertiga malam, puasa, salat rawatib, witir, sedekah, dan mengaji. Bahkan itu semua sudah jadi kebiasaan saya, Ustadz. Tapi kenapa saya merasa semua yang saya kerjakan terasa biasa saja? Sulit untuk menangis karena Allah. Apakah ibadah saya tidak diterima? Apakah Allah tidak meridhoinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mari kita bersyukur atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah tabaraka wa taala curahkan kepada kita setiap saat. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita suri tauladan yang sempurna untuk mengarungi perjalanan kita hidup di permukaan bumi ini hingga titik akhir kehidupan. Semua yang kita butuhkan untuk kebaikan sudah diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita adalah meneladani dan mengikuti beliau. Saudaraku-saudariku, para pemirsa Asil TV, rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang pertama,
Pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengatakan mubarakun alaik. Semoga Allah berikan berkah kepada Anda, wahai saudaraku yang bertanya, yang sudah rutin melakukan sholat rawatib, rutin melaksanakan sholat malam, rutin melakukan puasa, rutin membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Tentu perjuangan Anda untuk merutinkan itu bukan perjuangan yang sebentar. Saya sangat yakin itu. Bukan perjuangan yang sebentar untuk bisa sampai kepada merutinkan itu. Dan merutinkan itu adalah sebuah ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya katakan mubarakun alaik. Semoga diberkahi oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau Anda bertanya kepada saya, apakah ibadah saya tidak diterima oleh Allah? Dan pertanyaan-pertanyaan yang sejenis ini, tentu saya tidak akan bisa menjawabnya. Karena Anda bertanya kepada saya tentang sebuah ilmu gaib. Apakah Allah menerima ibadah saya? Apakah Allah menolak ibadah saya? Apakah Allah tidak ridho kepada saya? Ini yang Anda tanyakan kepada saya adalah ilmu gaib. Dan siapa yang bisa tahu itu? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan bahwa tidak ada seorang pun di langit dan di bumi tahu perkara-perkara gaib kecuali hanya Allah. Maka jangan pernah tanyakan itu kepada siapapun, karena tak ada seorang manusia pun yang akan bisa menjawabnya. Maka jawaban kita hanya fokuskan kepada kenapa saya sudah membaca Al-Quran, saya sudah sholat, saya sudah rawatib, saya sudah merutinkan tahajud, akan tetapi sulit untuk menangis, sulit untuk meneteskan air mata. Kalau boleh saya memberikan sarannya adalah pelajari ayat-ayat yang Anda baca di dalam Al-Quran ketika sholat, pelajari artinya, pelajari maknanya. Sehingga ketika Anda membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus di dalam sholat, Anda sholat dengan mengetahui arti bacaan ayat yang Anda baca. Tanyakan kepada mayoritas orang yang menangis ketika sholat, maka Anda akan menemukan 95% lebih daripada mereka, jawabannya adalah karena mereka sedang menghayati bacaan sholatnya, sedang merenungkan isi kandungan ayat yang mereka baca. Wallahu a'lam, hanya mencoba untuk menebak. Mungkin ini kendala Anda, wahai saudaraku yang tadi bertanya. Ya, mungkin ini kendala Anda. Anda sholat, Anda membaca Al-Quran yang Anda hafal di dalam sholat, namun Anda tidak tahu artinya. Sehingga yang keluar hanyalah lontaran untayan kata-kata kalimat di lisan yang tidak bisa hati Anda mentadabburinya. Dan ini sudah bagus, walau harus lebih dibaguskan lagi dengan mentadabburi. Ayat diturunkan oleh Allah, ayat dibaca untuk ditadabburi, bukan sekedar untuk dibaca saja. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab Al-Quran yang kami turunkan, dia penuh berkah agar manusia mentadabburi ayat-ayatnya. Tadabbur itulah yang melahirkan kekhusyukan. Tadabbur itu yang melahirkan khidmat ketika membaca Al-Quran. Tadabbur itulah yang melahirkan kelezatan ketika sholat. Tadabbur itu yang melahirkan hati yang bisa tersentuh oleh ayat-ayat Allah dan kemudian kemungkinan akan meneteskan air mata. Namun ketika kita membacanya, hanya membaca hurufnya, tidak tahu artinya, maka akan sulit untuk hanyut, terenyuh ketika membaca Al-Quran yang bisa menyebabkan air mata mengalir. Ya. Dan apa yang sudah Anda lakukan sudah bagus. Dan jangan sekali-kali bersuudzon kepada Allah. Apakah ibadah saya ini artinya ibadah saya ditolak oleh Allah? Itu namanya suudzon, nggak boleh. Ahsin billahi dzan. Baguskan husnudzon kepada Allah. Maksimalkan ketaatan, Anda sudah berusaha maksimal walillahil hamd. Kemudian husnudzon. Husnudzon kepada Allah, berhusnudzon Allah menerimanya. Ini yang bisa saya jawab, wallahu taala a'la wa alam.
Nah, syukran jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya dan juga nasihatnya untuk kita semua tentunya. Dan itu tadi pertanyaan dari kaum muslimin dan muslimat yang sudah terhubung bersama kita, dan kami masih menunggu telepon interaktif dari pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada. Bisa menghubungi kita via line telepon di nomor 081175500606. Sekali lagi kami ulangi di nomor 081175500606. Baik, sudah ada telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dari Pak Defri dari Jawa Barat, Ustadz. Pak Defri di Jawa Barat. Nah, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum, Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz dilindungi Allah Azza wa Jalla. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya Ustadz tentang bab sholat. Nah. Saya pernah beberapa kali, tentu untuk saya lebih kuat lagi keyakinan saya gitu. Dan beberapa orang yang saya tanya ke Ustadz gitu. Saya dari perjalanan kurang lebih 120 kilo dari tempat asal saya, waktu itu saya melakukan sholat lohor berjamaah. Lalu saya mau menjama' asar, biar saya di perjalanan tidak berhenti lagi. Lalu yang saya tanyakan, setelah saya sholat lohor berjamaah, lalu saya mengerjakan sholat asar jama', dikerjakannya jamak tersebut 2 rakaat, apakah 4 rakaat, Ustaz? Baik. Itu pertama. Yang kedua, manakala setelah saya pulang dari saya safar menuju ke tempat asal saya, di perjalanan saya melaksanakan sholat maghrib. Saya sholat maghrib berjamaah, lalu saya mengerjakan sholat isya jamak atau jamak takdim gitu, Ustaz. 2 rakaat. Ada yang saya tempuh dari mendekati saya dari safar saya ke tempat asal saya. Ada yang saya lakukan itu jaraknya kurang lebih yang saya tuju dari tempat saya itu ke tempat asal saya itu ada yang 80 kilo. Ada yang mendekati ke tempat asal saya 30 kilo. Apakah saya tetap melakukan jamak, Ustaz? Baik. Cukup itu aja, Ustaz. Sekali lagi atas jawabannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya terima kasih. Tentang masalah menjamak salat dan mengqashar salat, maka kedua-duanya dilakukan oleh seorang musafir. Kecuali ketika dia salat di belakang imam, maka dia sholat sejumlah rakaat imam. Karena kewajiban makmum adalah mengikuti imam, termasuk dalam jumlah bilangan rakaat sholat. Sehingga ketika seorang musafir seperti yang tadi ditanyakan, sholat di belakang imam, bermakmum kepada imam yang sholatnya tamam 4 rakaat zuhur, maka dia 4 rakaat seperti imam. Namun setelah selesai sholat zuhur, dia ingin menjamak dengan asar, maka dia adalah seorang musafir. Dan seorang musafir, pelaksanaan sholat isya, sholat asarnya adalah 2 rakaat. Maka dia menjamaknya 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Kenapa? Dia sudah musafir. Dan sholat untuk musafir adalah 2 subuh, 2 zuhur, 2 asar, 3 maghrib, dan 2 isya. Kecuali kalau dia bermakmum kepada makmum yang muqim, maka dia akan sholat seperti sholatnya imam tersebut. Demikian halnya juga dengan ketika dia sholat maghrib dan isya. Setelah dia bermakmum kepada muqim yang sama-sama 3 rakaat, maka dia ketika akan menjamak, dia menjamak dengan 2 rakaat. Karena masih musafir. Dan seorang yang sedang musafir, keluar dari negeri asalnya, pergi bersafar, maka sholat yang dia lakukan sendiri atau berjamaah sesama musafir dengan imam musafir, maka zuhurnya 2, asarnya 2, dan isyanya 2 rakaat. Begitu yang ada di dalam syariat kita. Adapun ketika menjamak mengarah pulang, kemudian hampir mencapai daerah domisili sekitar 30 km dari tempat domisili kita, dari tempat iqamah kita, lalu kita sholat maghrib di sana, menjamak dengan isya 2 rakaat, tak ada masalah. Memang itulah bahagian daripada
konsep syariat. Ya, kecuali memang Anda keluar dari daerah domisili tapi jaraknya hanya 30 kilo saja. Jarak yang sangat singkat. Kemudian di sana Anda sebentar dan kemudian akan kembali lagi ke negeri kita. Ya, dari tempat kita ke tempat yang mau kita tuju hanya 30 kilo. Maka kalau demikian caranya tidak menjamak, kecuali Anda di sana dalam waktu yang agak panjang. Ya, 1 hari penuh, 2 hari, 3 hari. Walaupun jaraknya hanya dekat, 40 kilo, 50 kilo, akan tapi waktunya panjang, boleh untuk mengqashar dan menjamak sholat di sana. Adapun kalau yang ditanyakan adalah, saya bersafar, setelah sekian jauh bersafar pulang, jarak tempuh ke tempat asal tinggal 30 kilo lagi. Apakah saya masih boleh menjamak dan mengqashar dalam kondisi seperti ini? Kalau itu yang ditanyakan, sebagaimana yang saya tangkap dari pertanyaan tadi, maka jawabannya boleh. Dan setelah kita menjamak maghrib dengan isya, kita lanjutkan perjalanan ke tempat domisili kita. Ternyata sesampainya di tempat domisili kita, orang baru melakukan azan isya. Atau bahkan mungkin waktu isya belum masuk. Seperti kami yang ada di daerah, 30 kilo bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin bisa setengah jam, bisa 20 menit. Ya. Sehingga setelah selesai jamak maghrib dan isya, kemudian berangkat ke tempat asal kota domisili, ternyata di kota domisili baru saja azan isya berkumandang, atau masih ada 10 menit lagi menuju sholat azan waktu isya. Itu tidak jadi masalah, dan kita tidak boleh sholat isya lagi, karena tidak boleh sholat isya 2 kali, sebagaimana tidak boleh sholat maghrib 2 kali dalam sehari. Namun kalau kita ingin datang ke masjid berjamaah bersama kaum muslimin, niatnya adalah sholat sunat, karena sholat isya wajibnya sudah kita kerjakan dengan cara jamak qashar tadi 30 kilo sebelum kita sampai di daerah domisili. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Nah, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya dan penjelasannya. Semoga bisa dimengerti untuk tadi Bapak yang bertanya dan kita semua yang mendengarkan. Baik, selanjutnya Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang masuk melalui pesan WhatsApp. Ini ada pertanyaan dari Bapak Abdullah di Balikpapan, Ustaz. Afwan Ustaz, ana mau bertanya. Dahulu ana pernah bernazar untuk tidak melakukan sebuah maksiat. Dan apabila saya melakukan maksiat, maka saya akan bersedekah sekian rupiah. Atau dalam kurung 100.000 beliau menyebutkan. Dan terkadang saya tergelincir atau melakukan maksiat tersebut, Ustaz. Dan dalam nazar saya bernazar untuk seumur hidup. Jadi bisakah saya membatalkan nazar seumur hidup ini, Ustaz? Baik. Meninggalkan maksiat atau melaksanakan ibadah-ibadah wajib itu adalah kewajiban. Itu adalah kewajiban. Dan dalam kewajiban tidak ada dinazarkan. Nazar Anda nazar yang salah. Nazar itu adalah mewajibkan sebuah ibadah yang tidak wajib. Nazar itu adalah mewajibkan ibadah yang tidak wajib. Adapun hal yang sudah wajib, maka itu tidak manfaat padanya nazar. Ini yang Anda tahu dalam hukum nazar, wallahu ta'ala alam. Meninggalkan dosa dan maksiat kewajiban, maka tidak perlu dinazarkan, karena memang dituntut, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mewajib meninggalkan maksiat tersebut. Sebagaimana tidak ada manfaatnya ketika seorang saya bernazar untuk sholat zuhur setiap hari 4 rakaat. Misalnya, tak ada gunanya untuknya bernazar, karena memang itu adalah kewajiban yang sudah Allah wajibkan. Nazar untuk mewajibkan sebuah ibadah yang hukum asalnya adalah sesuatu yang tidak wajib. Maka wallahu ta'ala alam, nazar Anda keliru. Ya. Dan boleh untuk membatalkan nazar dengan cara menarik kembali nazar tersebut dan membayar kafarat yamin, kafarat sumpah, yaitu memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi mereka pakaian 10 orang, atau menyembelih seekor, memerdekakan budak. Pilih salah satu di antara dua, wallah, di antara 3. Dan berhubung tidak ada lagi budak di negeri kita, maka pilihannya salah satu di antara 2. Fa'it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum
au tahriru raqabah. Berikan makan 10 orang fakir miskin dengan makanan seperti kebiasaan kalian makan untuk di rumah kalian, diberikan kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Kata budak tidak ada, maka pilihannya antara dua, yaitu antara memberi makan atau memberi pakaian. Wallahu a'lam. Syukur jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya dan penjelasannya. Semoga bisa dimengerti untuk Bapak Abdullah dari Balikpapan tadi yang bertanya dan kita semua yang mendengarkan. Baik, selanjutnya kita terima telepon interaktif yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Yuli. Ibu Wiwi di Pekanbaru. di Pekanbaru. Nah, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, pertanyaan saya gini Ustadz. Ya, silakan. Iya, pertanyaannya saya gimana ikhtiar saya supaya saya tidak kadang-kadang sikap suami yang kasar itu membuat saya kadang-kadang menjawab Ustadz. Karena saya sebenarnya baru resign dari pekerjaan dari riba, saya buka usaha sendiri. Suami itu orangnya sangat berkemampuan, tapi kadang nggak malu nerima uang dari orang tua saya untuk buka usaha. Kalau saya minta, saya malah dikasari, kadang omongannya itu nggak pantas lah gitu. Baik. Gimana kadang gimana ya Ustadz? Kadang sakit hati kalau sama orang lain, sama teman kerjaan lemah lembut ngomongnya. Sama saya enggak, kadang-kadang padahal ngingetin sholat gitu. Kasar sama perempuan, lain teman kantor baik, ngomongnya ramah gitu. Gimana ikhtiar saya supaya saya lebih sabar lagi Ustadz? Gitu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Anda ramah kepada suami, lembut kepada suami, Anda sedang taat kepada Allah. Ketika Anda sabar berhadapan dengan sikap suami yang kurang kepada Anda sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan tersebut. Dan semakin banyak itu terjadi, semakin banyak aksi Anda mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanya diri Anda, apakah Anda ingin dekat kepada Allah atau ingin jauh dari Allah? Maka seorang suami kepada istri atau juga istri kepada suami sama, dia mendapatkan hal-hal yang tidak nyaman dari pasangannya. Yang harus dia lakukan, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan kondisi itu. Kondisi tidak nyaman, dia bersabar. Kondisi dia mendapatkan kata-kata yang kurang lembut, dia bersabar. Dan dia menahan lisannya untuk tidak bertengkar, berjidal dengan suaminya. Aksi seperti itu adalah aksi mendekatkan diri kepada Allah. Nasihat ana kepada Anda, wahai saudariku, hilangkan rasa untuk membela diri, membela harga diri. Apatah lagi di rumah tangga, yang kita berusaha mewujudkannya semaksimal mungkin dengan segala kemampuan kita untuk menjadikannya nyaman. Oleh karena itu, harga diri tidak perlu harus terlalu dipertahankan. Kadang-kadang ketika sebuah kalimat kurang pas datangnya dari suami kepada istri, istri langsung membalas. Akhirnya syaitan semakin senang dan semakin bertepuk tangan, gayung bersambut. Itu yang diinginkan iblis dan bala tentaranya. Akhirnya terjadi perdebatan panjang suami istri, semakin panjang berbicara, semakin dalam luka, semakin sulit untuk mewujudkan keluarga yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Keluarga yang litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah.
tidak jadi masalah, mengingatkan suami tidak masalah, tapi ingat, ketika dia melakukan aksi yang menurut Anda tidak pantas, atau kalimat yang dia keluarkan tidak pantas, jangan langsung bantah. Bersabar sejenak. Dekatkan diri kepada Allah dengan sabar. Cari waktu di mana suami dalam keadaannya yang normal, dalam keadaannya yang stabil. Dan sekira-kira kalau kita membicarakan itu, suami bisa mencerna dengan logika yang stabil. Adapun ketika dia sedang marah, lalu kita membantah, lalu kita menjawab, sering sekali ya, orang sulit untuk kontrol dirinya ketika itu. Iblis dengan sangat mudah untuk masuk dan kemudian membutakan dia untuk menerima nasihat benar dari istrinya dalam kondisi yang seperti itu. Dan kalau ini nasihat saya kepada istri, karena istri yang mengalami keadaan ini, hal yang sama kepada para pemirsa Asil TV, kalau Anda adalah suami, tidak tertutup kemungkinan justru istri yang kemudian kalimat-kalimatnya kurang berkenan di hati suami. Sabar. Dan nasihati istri di saat-saat sekira-kira diperkirakan bahwa istri dalam kondisinya yang nyaman untuk bisa menerima nasihat kita. Ini nasihat ana, wallahu ta'ala alam ya, bersabarlah. Menasihati boleh, mengingatkan suami boleh. Dan namun jangan di saat dia sedang tersulut marah dan emosinya lalu kita menjawab dan menasihatinya. Biasanya syaitan mudah untuk membuat suami itu buta dalam kondisi-kondisi dia sedang tidak stabil tersebut. Biarkan dia stabil terlebih dahulu, baru masukkan nasihat. Dan kalau toh pun kemudian dia belum bisa keluar dari sifatnya tersebut, maka perbanyak kesabaran kita. Karena dihadapi dengan dibantah pun akan semakin runyam. Itu kondisi rumah tangga seperti itu. Maka seharusnya kesabaran dari kedua belah pihak. Namun karena sekarang ini yang bertanya adalah istri, maka istri yang saya nasihati. Sekiranya hal yang sama terjadi pada suami-suami yang saya nasihati. Ini semoga difahami. Ya. Jangan ada rasa bahwa kenapa istri terus yang disuruh bersabar. Disuruh bersabar semuanya. Agama untuk semua kita, untuk suami, sebab untuk istri juga, untuk suami juga. Wallahu ta'ala alam. Nah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya dan penjelasannya. Semoga bisa dimengerti untuk saudari kita yang bertanya tadi dari Pekanbaru. Baik, selanjutnya kita bacakan pertanyaan masuk melalui pesan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz Maududi Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga dari segala keburukan. Amin wa iyyakum. Ada yang ingin saya tanyakan. Saya dan keluarga bekerja dan tinggal di dalam pesantren kecil di Cianjur. Kebetulan pesantren itu untuk putri. Di dalam pesantren itu tidak ada masjid. Yang ada 2 saung yang sering digunakan untuk sholat. Ketika waktu sholat tiba, santriwati pun sholat yang kadang-kadang diimami oleh seorang laki-laki dari pengasuh atau pengajar. Tidak ada laki-laki lain yang sholat kecuali dia. Kadang juga diimami sesama wanita. Sedangkan security dan pekerja laki-laki lain yang berjumlah 3-8 orang sholat berjamaah di sebuah saung yang lain. Terkadang saya diajak untuk sholat bersama santri putri tersebut, tapi saya selalu menolak. Pertanyaannya, apakah boleh saya sholat bersama santri putri tersebut atau dengan sesama pekerja laki-laki yang jumlahnya 3-8 orang, atau saya harus sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin lainnya di luar pondok yang jaraknya sekitar 2 km. Mohon penjelasannya Ustadz dari Abdullah di Cianjur. Barakallahu fiik. Nasihat saya kepada Anda, kalau memang Anda adalah bagian daripada pengurus di pondok pesantren kecil tersebut, adalah jadikan satu tempat untuk tempat yang disepakati untuk pelaksanaan sholat 5 waktu. Dan jangan jadikan 2. Jangan dijadikan 2. Jadikan 1. Kalau tempat itu kecil, ya, sehingga terlalu dekat hubungan saf Anda dengan saf akhwat,
buatkan tabir hijab pembatas. Buatkan tabir hijab pembatas sehingga memang walaupun jaraknya dekat namun sudah terbatasi oleh sebuah tabir yang membuat terpisahnya antara ruang yang digunakan oleh akhwat dengan sedikit ruang di depan untuk 4 atau 5 orang saf laki-laki. Ini yang benar. Ini yang benar. Adapun akhwat sholat dengan akhwat di satu saung seperti yang tadi ditanyakan, kemudian ada saung sebelahnya, di situ laki-laki yang sholat, maka ini praktek yang wallahu alam yang ana lihat tidak benar ya. Tentukan satu saung tempat sholat kita. Inilah tempat untuk kita sholat 5 waktu. Ketika sebuah saung sudah dijadikan sebagai tempat sholat 5 waktu, dia telah menjadi masjid. Sebuah tempat yang dilaksanakan sholat 5 waktu di dalamnya rutin 5 waktu, dia adalah masjid, apapun bentuknya. Tahukah Anda bahwa masjid zaman Rasulullah SAW, masjid Nabi SAW di zaman Nabi SAW hanya dinding, tanpa atap, hanya sepertiga bahagian depannya ada atapnya, sisanya adalah suatu ruang yang terbuka, hanya dinding saja. Maka saung dengan adanya tiang, dengan adanya dinding dan adanya atap, sudah lebih sempurna bangunannya dibanding kondisi masjid di zaman Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia sudah boleh untuk dijadikan masjid. Sudah disepakati, sudah dinyatakan bahwa ini tempat sholat, maka dia adalah masjid. Dan sholat di masjid itu. Dan jangan di samping masjid ada masjid lagi. Maka sholatlah di masjid tersebut. Dan ketika tempatnya mungkin kecil, maka lakukan dengan pembatas supaya walaupun berdekatan saf laki-laki dan wanita, karena kita juga pernah sholat di sebuah mushola atau di sebuah masjid milik sebuah sekolah putri, sehingga saf sholatnya hanya untuk satu saf sholat laki-laki. Namun memang ada hijab yang betul-betul membatasi, sehingga memang tertutup dan tidak terlalu berdekatannya saf itu membuat dia tertutup sudah, karena ada hijab pembatas lebih tinggi sedikit daripada berdirinya seorang pria dewasa. Wallahu ta'ala alam. Nah, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya dan penjelasannya. Semoga bisa dimengerti untuk Bapak Abdullah dari Cianjur tadi yang bertanya dan kita semua yang mendengarkan. Baik, selanjutnya sudah ada telepon interaktif yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz, saya dari hamba Allah dari Air Molek. Dari Air Molek. Silakan Ibu pertanyaannya. Begini Ustaz, saya mau bertanya. Saya kan dulu, masa-masa dulu doa iftitah itu belajar dari buku-buku Ustaz. Apakah boleh diamalkan doa iftitah yang dari buku-buku itu? Apakah ada dalilnya Ustaz? Apa tuh? Hanya itu Ustaz. Apa itu? Apa itu yang dibaca? Seperti kabira walhamdulillah katsira sampai selesai itu Ustaz. Apa boleh diamalkan Ustaz? Baik. Hanya itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sayang sekali ya ketika saya bertanya apa itu yang dibaca, Ibu tidak menjawab bacaan secara keseluruhan, tapi Ibu menjawab kabira walhamdulillah katsira sampai selesai. Mungkin kalau saya boleh menebak, yang Ibu baca itu adalah doa iftitah yang ada di dalam buku yang beredar banyak di Indonesia, tuntunan sholat lengkap ya. Dan kalau memang itu yang dimaksud, maka di sana adalah tergabungnya dua doa iftitah digabung menjadi satu. Sebenarnya itu adalah dua doa iftitah yang digabung menjadi satu ya. Doa iftitah yang pertama, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. 1 sampai di sini. Kemudian doa iftitah yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Dan ini doa yang kedua. Ini doa yang kedua. Jadi ini adalah dua doa. Namun di buku itu digabung menjadi satu. Cara yang benar adalah pisahkan.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Satu. Kalau baca doa ini, doa iftitah ini, baca ini saja. Kemudian kalau ingin membaca doa yang berikutnya, baca mulai dari wajah tu wajhiyah. Mulai dari wajah tu wajhiyah. Ini doa yang berikutnya. Ya, kemudian hal yang harus diperhatikan berikutnya adalah ketika kita takbir Allahu Akbar, mulai doa iftitahnya dengan mengulang Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jangan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu terjadi kesalahan. Jadi ulang Allahu Akbarnya. Jadi doa Allahu Akbar takbiratul ihram, masuknya kita dalam ibadah salat, dan itu adalah rukun daripada rukun salat yang tidak boleh tanpa takbiratul ihram. Adapun yang takbir yang kedua adalah takbir doa iftitah. Jadi bacaannya Allahu Akbar sebagai takbiratul ihram, kemudian masuk doa iftitah dengan mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Wallahu a'lam. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya dan penjelasannya. Semoga bisa dimengerti untuk Ibu tadi yang bertanya dan kita semua mendengarkan. Baik, selanjutnya kita bacakan pertanyaan masuk melalui pesan WhatsApp. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dari Banten. Saya mau bertanya. Saya seorang supir pribadi Ustaz. Selama ini saya gelisah dengan pekerjaan ini. Saya takut dosa karena jika bos saya mau melakukan hal yang maksiat, saya yang mengantarkannya. Karena saya supirnya beliau. Ustaz, apakah saya berdosa telah mengantarkan bos saya untuk maksiat? Bagaimana sikap saya dalam hal ini? Apakah saya harus berhenti dari pekerjaan ini? Afwan Ustaz. Di dalam agama kita digaji untuk melakukan maksiat adalah maksiat. Kita digaji untuk melakukan maksiat adalah maksiat. Dan salah satu bentuk maksiat di dalam agama kita adalah tolong menolong di atas kemaksiatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah di dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka tolong menolong dalam dosa adalah dosa. Walaupun kita digaji dan kita mengatakan saya menjalankan tugas, dan ternyata tugas itu adalah tugas maksiat, maka kita tetap ketika melakukannya tetap terhitung melakukan maksiat. Bukan maksiatnya adalah maksiat, dosa maksiat orang yang kita antarkan, namun dosa memudahkan dia maksiat karena kita yang mengantarnya. Maka mau tidak mau harus berbicara kepada atasan. Beranikan diri untuk berbicara kepada atasan. Kalau dia pergi ke tempat-tempat itu, mohon jangan kita yang dibawa. Biarkan kita mengerjakan aksi pengantaran-pengantaran yang sesuai dengan syariat. Tentu berat untuk mengucapkannya, tapi harus kita lakukan demi agama kita. Sekiranya dia marah dan memberhentikan kita, ini konsekuensi dari sebuah taat kepada Allah. Dan rezeki tidak hanya dari pintu itu, banyak rezeki dari pintu yang lain. Dan seorang yang mengikhlaskan kepada Allah sesuatu, kemudian ia kehilangan sesuatu, Allah akan ganti dengan hal yang lebih baik daripada itu. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, man taraka syai'an lillahi awwadahullahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan untuknya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan tersebut. Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu dalam masalah ini. Kita berbuat sesuatu karena Allah, Allah akan berikan perhitungannya yang adil. Wallahu ta'ala alam. Nah, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya dan penjelasannya. Baik, selanjutnya kami masih menunggu telepon interaktif dari pemirsa Asal TV, masih di nomor 0811755606. Baik, sudah ada telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak ini ada pertanyaan sama Ustaz. Ya, mohon maaf Bapak, dengan Bapak siapa di mana?
Bapak Sayuti di Aceh, Pak. Bapak Sayuti di Aceh. Nah, silakan Ya. Bapak pertanyaannya. Nah, gini Pak, beberapa hari yang lalu ada pertanyaan dari dari TV menanyakan masalah korban dengan Bapak Ustadz. Masalah antara orang yang telah dihakikahkan lalu dia berkorban dan yang belum dihakikahkan bagaimana dengan korbannya. Jadi Bapak Ustadz menjawab waktu itu lebih afdal kalau yang udah hakikah berkorban. Jadi sedangkan sementara orang tua kita waktu kita dilahirkan tidak mampu untuk melaksanakan hakikah. Jadi kita tidak dihakikahkan. Jadi kewajiban hakikah itu kan dari orang tua terhadap anak. Nah ini bagaimana Pak? Bagaimana orang yang belum dihakikahkan dia ikut berkorban? Satu. Yang kedua, bolehkah setelah kita dewasa kita mengorbankan untuk diri kita sendiri? Baik. Cukup Bapak, itu aja pertanyaannya. Iya Pak, itu aja pertanyaan saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendapat yang paling kuat tentang akikah, dia adalah dia adalah sunnatun muakkadah. Walau sebagian ulama mengatakan dia adalah wajib, fardu. Namun wallahu alam, pendapat yang paling kuat dari pendapat para ahli ilmu tentang akikah adalah sunnatun muakkadah, sunnat muakkad. Sehingga ketika seseorang sekarang ingin berkurban, namun dia tahu dirinya belum diakikahkan oleh orang tuanya, dia boleh berkurban. Tidak terlarang baginya untuk berkurban. Tapi afdolnya kalau dia memang memiliki harta, maka dia berkurban dan berakikah untuk dirinya. Sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua, bolehkah seseorang mengakikahkan dirinya? Jawabannya boleh. Rasulullah SAW pernah mengakikahkan dirinya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Bahwa Rasulullah SAW mengakikahkan dirinya, maka boleh orang yang dewasa yang dia tahu orang tuanya tidak mengakikahkan dirinya dan belum mengakikahkan dirinya, dia bertanya kepada ayah ibunya dan ayah ibunya mengatakan belum, karena memang di saat itu Anda lahir, ekonomi kita tidak mampu untuk berakikah, maka boleh dia mengakikahkan dirinya agar ketaatan kepada Allah walaupun dia adalah sunnatun muakkadah dikerjakan, tidak disia-siakan. Walaupun memang benar apa yang tadi Bapak katakan bahwa itu adalah kewajiban orang tua, bukan kewajiban anak. Namun ketika si orang tua tidak mampu dan yang mampu adalah anak, pasca anak itu adalah berpenghasilan, maka si anak boleh untuk mengakikahkan dirinya. Wallahu ta'ala alam. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dimengerti untuk Bapak yang ada di Aceh tadi yang bertanya dan kita semua yang mendengarkan. Baik, selanjutnya kita bacakan pertanyaan masuk melalui pesan WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, saya Umu Aisyah dari Lampung. Saya pernah keguguran di usia kandungan 1 bulan. Terus hamil lagi, saya melahirkan bayi di usia 5 bulan lebih. Yang saya tanyakan, janin yang usia 1 bulan apakah bisa memberi syafaat buat orang tuanya kelak di akhirat? Dan yang usia 5 bulan lebih lahir secara prematur, hidup hanya 16 jam. Apakah dianjurkan untuk diakikahkan Ustaz? Barakallahu fiik. Bayi yang wafat, bayi yang keguguran di usia kandungan 1 bulan, itu belum ada ruh. Karena ruh baru ditiupkan sesuai dengan hadis yang kita dapatkan dari Nabi kita tercinta SAW. Ruh itu ditiupkan di usia kandungan, usia kandungan 120 hari. Di usia kandungan 120 hari baru kemudian ditiupkan ruh di dalamnya. Oleh karena itu yang 1 bulan alias 30 hari berarti belum ada ruh. Itu baru semacam wujud yang belum berbentuk ruh. Maka dia bukanlah bayi yang wafat, namun disebut dengan keguguran. Ghairu mukhallaqah, sesuatu yang tidak tercipta. Mudghah mukhallaqah dan mudghah ghairu mukhallaqah. Ada sebuah gundukan, ada sebuah gumpalan, dan gumpalan ini
kadang tercipta, kadang tidak tercipta. Begitu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Dan janin yang jatuh sebelum masa ditiupkan ruh berarti gumpalan yang belum diciptakan, maka dia bukanlah anak, karena belum ada ruh pada anak tersebut. Adapun pada bayi yang lahir prematur di usia kandungan memasuki jalan 6 bulan, maka dia sudah ada ruhnya. Sehingga sabarnya seorang orang tua, terutama ibu, menghadapi musibah wafatnya anaknya tersebut adalah hal yang sangat terpuji dalam agama kita. Dan apabila seorang memiliki 2 orang anak, 3 orang anak yang wafat sebelum usia balik dan dia bersabar, maka anaknya tersebut adalah tameng dari neraka, insyaallah ta'ala. Dan pertanyaannya adalah apakah anak ini diakikahkan atau tidak? Kita mendengar 2 pendapat para ulama. Sebagian mengatakan tidak akikah karena memang tidak mencukupi usia 7 hari, dan sebagian mengatakan tetap diakikahkan karena sudah lahir. Namun syariat akikah itu sunnahnya tanggal 7. Namun sebenarnya akikah itu karena kelahiran anak. Karena disebabkan dia lahir, kita tetap mengakikahkan. Ini pendapat yang wallahu alam, yang saya tanyakan langsung kepada Syekh Abdul Razak, dan beliau menjawab tetap diakikahkan walau usianya belum mencapai 7 hari. Wallahu a'lam. Nah, syukran jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya dan penjelasannya. Semoga bisa dimengerti untuk saudara kita yang bertanya melalui pesan WhatsApp tadi. Baik, selanjutnya kita angkat telepon interaktif yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah di Pakpak. Begini, ya, silakan Ibu bertanya. Misalkan kita sedang dalam keadaan junub, belum sempat mandi nih Pak Ustadz, terus sudah tiba waktu zikir pagi atau zikir sore, begitu Pak Ustadz. Boleh tidak Pak Ustadz kita berzikir dalam keadaan berjunub atau zikir-zikir yang lain yang disunahkan? Yang kedua, begini Pak Ustadz, kalau kita berdoa menggunakan doa-doa yang disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mengangkat tangan, itu kita bersalawat, memuji Allah Subhanahu Wa Taala sama bersalawat lagi, atau langsung berdoa saja begitu Pak Ustaz? Kalau kita memakai doa-doa yang disunahkan begitu Pak Ustaz. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, seorang yang sedang junub akan berzikir, katakanlah di sore hari akan berzikir dengan doa sore, maka hendaklah dia mandi terlebih dahulu. Karena lepasnya dia dari hadas besarnya itu di tangannya, kata para ulama. Artinya kembali kepada ikhtiar dia. Berbeda dengan haid yang tidak di tangan kita. Akan tetapi yang namanya junub itu di tangan kita. Maksud di tangan kita adalah kita bisa melepaskan diri kita dari hadas besar itu. Maka ketika hendak berzikir sore, hendaklah kita segera mandi, ya, supaya kita berzikir dalam keadaan suci. Ini yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang pertama. Adapun pertanyaan yang kedua, kalau kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang ma'thur dari Nabi SAW, apakah kita mengangkat tangan? Apakah kita memuja dan memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah terlebih dahulu? Tergantung kita doanya sedang apa. Misalnya sedang kita menunggu sholat, lalu kita ingin berdoa, boleh kita angkat tangan. Puja dan puji Allah, bersolawat kepada Rasulullah, ucapkan doa-doa. Tapi ketika kita memang sedang bertelentang di kamar kita dan kita ingin mengucapkan doa permintaan kepada Allah, maka kita ucapkan tanpa mengangkat tangan. Ya. Kalau kita mengucapkannya pasca tahajud, silakan kita mengangkat tangan, meminta kepada Allah Taala, karena doa itu boleh mengangkat tangan atau tidak. Dan di posisi-posisi yang ada riwayatnya mengangkat tangan, maka kita angkat tangan. Di posisi-posisi yang memang tidak terlihat Nabi mengangkat tangan dan tidak pernah diriwayatkan mengangkat tangan, seperti masuk toilet, masuk masjid, keluar masjid yang selalu dilakukan Nabi namun tidak pernah terlihat Nabi mengangkat tangan, maka tidak angkat tangan. Namun di
di kondisi-kondisi yang lain yang tidak ada riwayat adanya dan tidak adanya Nabi angkat tangan, maka di sini boleh angkat tangan, boleh tidak. Begitu yang kita dapatkan dari para ahli ilmu dalam masalah angkat tangan. Namun pada dasarnya doa boleh dengan mengangkat tangan, boleh tidak. Dan yang paling utama puja dan puji Allah dulu, dan bersalawat kepada Rasulullah, dan baru kemudian ucapkan doa-doa tersebut. Wallahu a'lam. Nah, syukran jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dimengerti untuk saudari kita yang bertanya dan kita semua yang mendengarkan. Baik, selanjutnya kita bacakan pertanyaan langsung melalui pesan WhatsApp. Bismillah, Ustadz, ana mau bertanya, kalau kita bersahabat dengan orang kafir, kita sudah berteman dari kuliah, kerja sampai sekarang sudah menikah. Bagaimana Ustadz? Kita sering meminjamkan duit kepadanya, apakah kita mendapatkan pahala? Kemudian bagaimana sikap kita sekarang Ustadz? Apakah masih boleh berteman atau menjaga jarak dengannya? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik, dari hamba Allah di Pekanbaru. Seorang muslim berbuat maksiat lebih mulia daripada orang kafir di sisi Allah, di agama kita. Itu akidah kita. Muslim berbuat maksiat, tapi dia muslim, lebih mulia daripada seorang yang menurut kita akhlaknya baik tapi dia kafir kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah. Maka ketahuilah bahwa bersahabat dengan orang muslim yang berbuat maksiat dilarang oleh Nabi. Disuruh kita menjauhi orang-orang yang berbuat maksiat, apatah lagi orang yang berbuat kufur. Maka tidak benar pertemanan kita dengan mereka dengan cara yang seperti ini. Kalau dia orang yang kita kenal, tetangga kita, atau kawan di bangku sekolah, sekedar kawan di bangku sekolah, bukan ada hubungan spesial, maka beda antara teman dengan karena sama-sama di kantor atau sama-sama di komplek perumahan. Itu pertetanggaan, bukan persahabatan. Kalau persahabatan yang maksudnya adalah kita suka ngumpul dengan dia, pergi makan bareng dengannya, kemudian ada hubungan spesial, saling pinjam meminjamkan, saling hadiah menghadiahi, maka ini tidak benar. Tak ada seorang sahabat ya, yang melakukan persahabatan seperti ini bersama orang-orang kufar. Ya, wallahu taala alam. Oleh karena itu tinggalkan. Yang lebih mulia dari dia adalah orang muslim yang berbuat maksiat. Itu pun disuruh kita untuk tinggalkan pertemanan dengan orang muslim yang berbuat maksiat. Apalagi orang yang melakukan maksiat terbesar di permukaan bumi. Wallahu a'lam. Nah, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya dan nasihatnya untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita bacakan kembali pertanyaan masuk melalui pesan WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu mahasiswa di perguruan tinggi Islam. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana menurut pendapat Ustadz jika suatu kampus terus mengadakan acara selawatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam? Alhamdulillah, setelah saya terus melihat kajian-kajian Ustadz, yang mana sesuatu amalan jika tanpa diajarkan oleh Nabi maka hukumnya tertolak. Jadi permasalahannya di sini, saya penerimaan bantuan beasiswa yang mengharuskan ikut semua kegiatan kampus Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz untuk saya. Jazakumullah khairan. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya lebih dikedepankan dari ketaatan apapun. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya lebih dikedepankan dari kemaslahatan apapun. Itulah agama kita. Itulah orang yang beragama. Kalau memang Anda sudah yakin, sebagaimana sekarang saya yakin, bahwa pekerjaan tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk kepada ibadah yang tidak diajarkan dan pahalanya tidak ada karena ibadah itu tertolak, dan dia masuk ke dalam sebuah ibadah amalan yang Rasulullah suruh jauhi. Karena Rasul tidak hanya memberitahu bahwa amalan itu tertolak, tapi juga Rasul menyuruh kita menjauhinya. Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru yang Rasul tidak ajarkan.
Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Karena setiap yang baru adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah kesesatan. Dan itu Nabi ucapkan sering di dalam khutbah-khutbahnya. Maka menjauhi amalan-amalan seperti itu adalah perintah syariat. Jadi Allah, Rasul menyuruh kita untuk menjauhi. Sekarang karena kemaslahatan duniawi kita melakukan, maka secara agama tidak benar. Lakukan usaha untuk mentaati Allah dan Rasulnya lebih daripada siapapun. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah, kalau Allah sudah membuat keputusan, Rasul sudah membuat keputusan, tidak pantas mereka punya pilihan sendiri. Wah, saya nggak bisa ikut Allah dan Rasulnya, saya harus menjalankan ini. Tak bisa. Kalau kita patuh kepada Allah dan Rasulnya, kita harus meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya suruh tinggalkan. Dan kita terima segala konsekuensi duniawi untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sahabat memperjuangkan agama Islam dengan mengorbankan nyawa, siapa kita? Yang pengorbanannya belumlah dituntut pengorbanan nyawa. Selagi Anda masih bisa meninggalkan itu tanpa mempengaruhi beasiswa, lakukan. Mungkin ada cara-cara yang bisa Anda wujudkan dengan melakukan pendekatan kepada para stakeholder di kampus tersebut. Namun diancam sampai dicabut beasiswa, itu adalah sebuah pengorbanan Anda untuk agama Anda. Semoga pengorbanan itu yang membuat Anda ke surga. Kenapa tidak begitu kita berpikir? Dan hal yang aneh sebenarnya, ketika kampus mencabut beasiswa dari kepiawaian seorang mahasiswanya dan kepintaran dan kesehatan mahasiswanya hanya karena hal yang seperti itu. Apakah orang yang rajin melakukan acara itu menjadi syarat untuk mendapatkan beasiswa? Walaupun dia adalah mahasiswa yang sangat tidak berprestasi, beasiswa dilihat dari prestasi seorang mahasiswa, bukan dari acara seperti yang tadi ditanyakan. Maka kalau mereka mencabut beasiswa Anda gara-gara itu, terjadi penzaliman. Dan wallahu ta'ala alam. Ya, yang jelas Anda buktikan kepada Allah bahwa Anda taat kepada Allah dan taat kepada Rasul Allah. Wallahu a'lam. Nah, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya dan nasihatnya. Semoga bisa dimengerti untuk saudara kita yang bertanya dan kita semua yang mendengarkan. Baik, selanjutnya kita angkat telepon interaktif yang sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana? Ibu Milda di Solo, Sumatera Barat. Ibu Milda di Solo. Silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi ini suami mau ada rencana mau buka usaha BRI Link gitu Ustaz. Jadi tapi masih ragu gitu apakah hukumnya riba atau bagaimana gitu Ustaz. Usaha apa Ibu? BRI Link. Jasa-jasa transfer duit lewat bank tapi cabang-cabang gitu Ustaz. Itu Ustaz, jadi masih ragu apakah riba atau bagaimana gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak tahu persis ya. Saya tidak tahu persis usaha itu seperti apa kerjasamanya dan apa yang dilakukan. Kalau hanya murni transfer, tak ada yang lain. Si A mau transfer lalu kemudian bisa melewati kita, baik mengirim ke atau mengirim menuju kita. Maka kalau hanya itu, maka itu mengambil jasa transfer. Itu hanya mengambil jasa. Kalau hanya murni itu, namun saya tidak tahu apa kesepakatan yang ada di transaksi itu. Silakan tanyakan kepada ustadz-ustadz yang memang lebih pakar dalam masalah ini dan lebih banyak mengetahui praktek lapangan dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Nah, syukur Ustaz atas jawabannya dan penjelasannya. Semoga bisa dimengerti untuk Ibu Milda dari Solo tadi yang bertanya, dan semoga mendapatkan segera jawabannya untuk kemaslahatan
permasalahan yang disebutkan. Baik, selanjutnya kita bacakan pertanyaan masuk melalui pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ada seorang janda dengan 2 anaknya. Dia merasa tidak tergolong miskin karena masih bisa menyimpan sedikit kelebihan dari hasil jualan. Pas akhir Ramadan dia menerima beberapa bungkus beras zakat fitrah dan sejumlah uang zakat harta dari masjid yang jauh dari kediamannya. Zakat itu dititipkan kepada ibunya yang lain rumah sebab dia sudah tertidur lelap. Lewat tengah malam saat itu dari masjid dekat rumah si janda menolak menerima zakat. Jika beras tersebut terlanjur dikonsumsi, bagaimana hukumnya, Ustadz? Apa yang mesti dilakukan jika sudah terlanjur hal itu memanfaatkan beras dan uang zakat apakah salah secara syariat? Kalau kita memang tahu menilai diri kita bahwa kita cukup, kebutuhan kita cukup, dari bulan ke bulan cukup, bahkan berlebih dengan bisa menabung, maka kita adalah orang yang tidak berhak untuk mendapatkan zakat mal. Ketika sampai kepada kita zakat mal, maka kita berikan kepada orang lain yang berhak, karena kita tidak berhak. Mungkin orang menilai kita berhak karena kita ada anak yatim dan semacamnya. Namun kita menilai diri kita tidak berhak untuk itu, maka wallahu ta'ala alam, berikan kepada orang lain. Namun tidak tahu, awalnya tidak tahu, terlanjur dibuka, dimasak, baru kemudian sadar, dapat informasi pasca itu bahwa itu adalah zakat mal, maka ganti karena ketidaktahuan. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin pertanyaan terakhir kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala membimbing langkah saya dan Anda semuanya, saudara-saudariku para pemirsa Asil TV, dimanapun Anda berada, ke jalan yang Allah ridhoi, jalan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Semoga di akhirat kita bertemu dengan Rasul, dan mudah-mudahan semoga di saat itu mayoritas amal kita sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan kepada Allah kita berharap dan berdoa, memohon agar dijauhkan kita dari nerakanya dan dijadikan kita penduduk surganya, amin ya rabbal alamin. Kita kembalikan kepada akhuna Abu Ibrahim. Nah, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya dan juga faedah-faedah ilmu yang sudah diberikan. Semoga apa yang disampaikan Ustaz tadi dapat menjadi menambah ilmu kita dan juga meningkatkan iman kita, amin ya rabbal alamin. Baik, itu tadi acara kita kurang lebih 1 jam, pertemuan kita di acara Jamaah Bertanya Ustaz Menjawab. Semoga apa yang sudah ditanyakan dan juga kita dengar dari Ustadz semoga menjadi amalan yang memperbaiki amalan kita, amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada antum dan antunnya semuanya yang sudah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir, dan juga mohon maaf apabila pertanyaannya tidak bisa kami bacakan seluruhnya karena keterbatasan waktu yang ada. Dan jangan lupa saksikan kembali acara Jamaah Bertanya Ustaz Menjawab setiap hari Sabtu jam 8.30 pagi insyaallah ta'ala tetap di Asil TV. Dan kami dari seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan antum dan antuna semuanya. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita akan bertanya jawab hal-hal yang berhubungan dengan syariat biiznillah azza wajalla.